Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini tentang Nabi Habakuk. Beriman di saat Tuhan tidak dapat dimengerti. Terambil dari Habakuk pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Arti nama Habakuk dalam akar bahasa Ibrani adalah memeluk. Menurut seorang teolog yang bernama Jerome abad ke-5, sebutan Nabi Habakuk adalah sang pemeluk. Nabi Habakuk adalah nabi-nabi kecil bangsa Israel. Nabi Habakuk hidup dalam masa dekade terakhir kerajaan Israel Selatan. Dan saat itu bangsa Israel tidak melakukan hukum Taurat Tuhan, melakukan kekerasan, ketidakadilan, korupsi, dan juga penyembahan berhala mereka lakukan. Habakuk berseru kepada Allah agar bertindak dalam situasi seperti itu. Tetapi tampaknya tidak ada yang berubah. Kemudian tiba-tiba Allah merespon. Allah sangat sadar dengan apa yang terjadi dari bangsa Israel. Seperti juga yang terjadi di zaman Nabi Yesaya dan Mika, bahwa Allah menggunakan bangsa Babylon untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Habakuk memiliki respon yang berbeda, bahwa Babylon atau secara khusus bangsa Kasdim yang digunakan lebih buruk daripada bangsa Israel. Mereka lebih korupsi, mereka lebih melakukan berbagai kejahatan, mereka menggunakan kekuatan militernya yang luar biasa dengan semena-mena untuk menindas bangsa Israel demi kepentingan bangsa Kasdim. Pergumulan Habakuk dengan Allah, bagaimana Allah yang Maha Kudus justru menggunakan bangsa yang seperti itu sebagai alat di tangannya. Habakuk bergumul dan meminta penjelasan Allah. Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang menantikan jawaban Allah. Allah menjawab dengan meminta Habakuk untuk menuliskannya pada loh-loh batu agar orang bisa membacanya. Suatu nubuatan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa orang yang membusungkan dadanya, hatinya tidak lurus, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sedangkan orang yang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi dia akan suatu saat tidak ada. Bahwa Allah menggunakan bangsa Kasdim sebagai alat penghukumannya bukan berarti Allah setuju dengan segala kejahatan yang dilakukan bangsa Kasdim. Allah tetap melakukan satu penghukuman yang bersifat adil, bahkan juga untuk bangsa Kasdim yang digunakan sebagai alat di tangannya. Oleh karena itu ada 3 hal. Allah tidak tinggal diam. Melihat situasi bangsa Israel dan juga kondisi saat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kasdim dengan begitu kejam, Allah tidak tinggal diam. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami ketidakadilan dan kita merasa kita berpikir seolah-olah Allah diam, bagian ini hendak mengingatkan kita semua sekali lagi bahwa Allah tidak pernah tinggal diam dalam peristiwa apapun. Dia adalah Allah yang terlibat di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Yang kedua, Allah dapat memakai siapapun dan apapun sebagai alat di tangannya. Demikian juga sebagai alat penghukumannya. Dia pakai bangsa Kasdim untuk memberi pelajaran bagi bangsa Israel di dalam segala kesalahannya, ketidaktaatannya. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan dapat pakai apapun untuk mendidik kita agar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita diminta untuk hidup
dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan di dalam bacaan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan sekali lagi di dalam masa pandemi ini, kita sebagai orang yang percaya akan kasih setia Tuhan, kita bisa bermazmur seperti Habakuk. Meskipun di dalam pergumulan hidup yang berat, kita tetap bisa beria-ria di dalam Allah. Karena kita yakin dan percaya Dia Allah yang hadir, yang berkarya di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.